Perkenalkan, kami kelompok 2 golongan 1 akan membahas mengenai penetapan kadar asam salisilat dengan metode titrasi asidi alkalimetri. Adapun anggota kelompok 2, Rosa, Indah, Rita, Indah, Trisna, dan Ita. Adapun tujuan praktikum ini adalah: pertama, mampu memahami prinsip penetapan kadar asam salisilat dengan metode titrasi asidi alkalimetri. Yang kedua, mampu melakukan standarisasi NaOH. Yang ketiga, mampu menetapkan normalitas rata-rata NaOH. Yang keempat, mampu menetapkan kadar asam salisilat menggunakan titrasi asidi alkalimetri. Titrasi asidi alkalimetri. Asidimetri merupakan penetapan kadar senyawa kuantitatif terhadap senyawa-senyawa yang bersifat basa dengan menggunakan baku asam. Selanjutnya, alkalimetri merupakan penetapan kadar senyawa-senyawa yang bersifat asam dengan menggunakan baku basah. Asidimetri dan alkalimetri termasuk reaksi netralisasi, yakni reaksi antara ion hidrogen yang berasal dari asam dengan ion hidroksida yang berasal dari basa untuk menghasilkan air yang bersifat netral. Larutan baku atau standar. Larutan baku atau standar adalah larutan yang telah diketahui konsentrasinya, yang merupakan titran yang konsentrasinya dibuat secara teliti sehingga dapat digunakan dalam dasar perhitungan titrimetri. Larutan baku standar dibagi menjadi dua. Yang pertama, larutan baku primer. Larutan baku primer adalah larutan yang memiliki kemurnian yang tinggi, contohnya NaCl, NaCO3, dan asam oksalat. Sedangkan larutan baku sekunder adalah larutan yang harus dibakukan dengan larutan primer, contohnya NaOH dan H2SO4. Asam salisilat atau salicylic acid mengandung tidak kurang dari 99,5% dan tidak lebih dari 101% C7H6O3. Kemenkes RI 2014. Pemberian berupa hablur berwarna putih, memiliki rasa agak manis, tajam, dan stabil di udara. Kelarutan: asam salisilat sukar larut dalam air dan benzen, mudah larut dalam etanol dan ether, larut dalam air mendidih, dan agak sukar larut dalam kloroform. Etanol atau C2H6O yang merupakan cairan mudah menguap, jernih, tidak berwarna, memiliki bau khas. Kelarutan etanol ini adalah mudah larut dalam air dan praktis larut dengan semua pelarut organik. Natrium hidroksida. Natrium hidroksida mengandung tidak kurang dari 95% dan tidak lebih dari 100,5% alkali jumlah. Dihitung sebagai NaOH, mengandung Na2CO3 tidak lebih dari 3%. Pemberian: putih atau praktis putih, massa melebur, berbentuk pelet, serpihan atau batang atau bentuk lain, keras, rapuh, dan menunjukkan pecahan hablur. Bila dibiarkan di udara, akan cepat menyerap karbon dioksida dan lembab. Kelarutan: mudah larut dalam air dan dalam etanol. Selanjutnya, asam oksalat dengan pemberian hablur dan tidak berwarna, kelarutan larut dalam air dan etanol 95% P dengan berat molekul dari asam oksalat adalah 126,07 gram per mol. Fenolftalein atau fenolphthaleinum memiliki rumus molekul C20, H14O4 dan berat molekul 318,33 gram per mol. Fenolphthalein mengandung tidak kurang dari 98,0% dan tidak lebih dari 101,0% C20H14O4 dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan dengan pemberian berupa serbuk hablur, putih atau putih kekuningan lemah, tidak berbau dan stabil di udara. Fenolphthalein memiliki kelarutan praktis tidak larut dalam air, larut dalam etanol, dan agak sukar larut dalam ether. Suhu lebur tidak kurang dari 258 derajat Celcius. Kemudian fenolphthalein mempunyai trayek pH di antara 8,2 sampai 10 dan pada suasana asam, fenolphthalein tidak berwarna, sedangkan pada keadaan basah, fenolphthalein berwarna merah muda. Adapun alat yang kita gunakan dalam praktikum ini adalah pipet tetes, kertas perkamen, buret dan statif, pipet ukur, sendok tanduk, botol timbang, gelas arloji, aluminium foil,
corong kaca, batang pengaduk, botol coklat, beker gelas, sendok tanduk, kertas saring, neraca digital, bulb filler, Erlenmeyer, labu ukur, label bahan, dan timbangan. Selanjutnya bahan yang kita gunakan adalah etanol P, NaOH, indikator fenolftalein, asam oksalat, asam salisilat, dan aquades. Prosedur pertama yang dilakukan adalah pengenceran etanol. Yang pertama, ukur 500 ml etanol di dalam gelas ukur. Kemudian, tuangkan 500 ml etanol tersebut ke dalam labu ukur 1000 ml. Kemudian, tambahkan aquades hingga tanda batas pada labu ukur. Setelah itu, digojok hingga homogen. Prosedur selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai cara pembuatan larutan etanol netral. Hal pertama yang dilakukan yaitu mempersiapkan 15 ml etanol 96% dalam gelas beker. Selanjutnya, disiapkan indikator PP. Selanjutnya, ditambahkan indikator PP sebanyak 1 tetes ke dalam gelas beker. Dan sedikit digoyangkan. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu disiapkan NaOH 0,1 normalitas, kemudian ditambahkan NaOH 0,1 normalitas hingga campuran berwarna merah muda yang stabil, dan larutan sedikit digoyangkan hingga homogen. Prosedur selanjutnya yaitu pembuatan indikator PP. Langkah yang pertama yaitu ditimbang indikator PP 0,5 gram dalam neraca analitik dengan kaca arloji yang bersih dan kering. Kemudian diukur 50 ml etanol dalam gelas ukur. Selanjutnya, masukkan indikator PP yang telah ditimbang ke dalam labu ukur 100 ml dan tambahkan etanol, bilas kaca arloji dan corong dengan etanol. Kemudian, labu ukur digoyangkan dan tambahkan volume hingga tanda batas. Kemudian gojok hingga homogen. Selanjutnya adalah pembuatan air bebas CO2 dengan cara aquades dimasukkan terlebih dahulu ke dalam Erlenmeyer lalu diletakkan di atas kompor. Kemudian dipanaskan aquades tersebut dan ditunggu sampai aquades mendidih. Setelah mendidih, ditunggu 15 menit, kemudian kompor dapat dimatikan. Dan ditutup Erlenmeyer yang berisi aquades dengan kapas. Selanjutnya, ditunggu hingga dingin. Nah, ini merupakan aquades yang sudah dipanaskan di atas kompor dan sudah mulai mendidih. Maka, langkah selanjutnya adalah ditunggu selama 15 menit sebelum kompor dimatikan. Setelah 15 menit, kompor dapat dimatikan, kemudian Erlenmeyer ditutup dengan kapas. Selanjutnya, Erlenmeyer yang sudah berisi air bebas CO2 diambil dan ditunggu hingga dingin agar bisa digunakan.
Pembuatan larutan natrium hidroksida 0,1 normalitas. Sebelum dilakukan pembuatan larutan, dilakukan perhitungan massa natrium hidroksida. Dalam praktikum kali ini digunakan natrium hidroksida sebanyak 4 gram. Selanjutnya, bersihkan raca menggunakan tisu, lalu cek water pass apakah sudah tepat di tengah atau belum. Dan pastikan raca dalam keadaan setimbang, yakni timbangan dalam posisi 0. Selanjutnya, dimasukkan botol timbang ke dalam raca analitik, kemudian memencet tombol start. Kemudian lakukan penimbangan natrium hidroksida sebanyak 4 gram. Masukkan NaOH ke dalam botol timbang secara perlahan-lahan. Kemudian tutup kaca neraca analitik. Setelah dilakukan penimbangan selesai, posisikan kembali timbangan dalam keadaan 0. Setelah dilakukan penimbangan, kemudian larutkan NaOH dengan Aquades bebas CO2. Lalu aduk larutan hingga larut dan homogen. Setelah natrium hidroksida larut dengan sempurna, kemudian kita masukkan ke dalam labu ukur. Kemudian, tambahkan Aquades bebas CO2 hingga tanda batas. Dan apabila sudah mendekati meniskus, lakukan penuangan air bebas CO2 secara hati-hati agar tidak melewati batas meniskus. Kemudian, bersihkan sisa Aquades bebas CO2 yang tersisa pada leher labu ukur menggunakan kertas hisap. Tutup labu ukur dan labu beserta larutannya dibolak-balik beberapa kali hingga didapatkan larutan yang homogen. Prosedur selanjutnya adalah pembuatan larutan asam oksalat. Pertama, ditimbang 3,15 gram asam oksalat menggunakan neraca analitik. Kemudian, dilarutkan menggunakan air bebas CO2. Diaduk dengan batang pengaduk hingga homogen. Selanjutnya, larutan dimasukkan ke dalam labu takar. Kemudian, tambahkan air bebas CO2 ke dalam labu takar hingga tanda batas. Selanjutnya, labu ditutup, kemudian digojok hingga homogen.
Berikut merupakan video standarisasi natrium hidroksida 0,1 normalitas. Setelah proses pelarutan asam oksalat, selanjutnya asam oksalat ditambahkan beberapa tetes indikator PP. Setelah ditambahkan dengan indikator PP, lalu kita masukkan NaOH ke dalam buret hingga skala 0. Selanjutnya kita lakukan proses titrasi pada asam oksalat ini. Lakukan proses titrasi hingga terbentuk warna merah muda yang pucat. Terlihat dalam video terjadinya pembentukan warna merah muda pucat menandakan titik akhir titrasi tercapai. Selanjutnya dilakukan 3 kali replikasi dan dilihat volume dari NaOH yang dibutuhkan. Nah, ini adalah volume yang didapatkan dari titrasi yang dilakukan. Sebelum dilakukan titrasi, sampel yang mengandung senyawa asam salisilat ditimbang terlebih dahulu menggunakan timbangan atau neraca analitik. Pastikan timbangan dapat berfungsi dengan baik, setelah itu dilakukan penyetingan terhadap timbangan tersebut. Untuk menimang sampel yang mengandung asam salisilat, digunakan kaca arloji sebagai wadah atau alas menimbang, yang sebelumnya telah dibersihkan dan ditaruh pada timbangan analitik. Sampel ditimbang sebanyak 500 mg. Setelah itu dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer dan dilarutkan dengan 25 ml etanol netral. Setelah itu, ditambahkan indikator fenolftalein sebanyak 3 tetes. Pada buret, dimasukkan NaOH 0,1 normalitas sampai dengan skala 0. Dan pastikan jangan sampai ada gelembung udara. Kemudian lakukan titrasi secara perlahan, tetes demi tetes, sampai terlihat perubahan warna menjadi merah muda yang menetap pada larutan sampel.
Setelah itu, dibaca skala volume NaOH yang digunakan untuk menetapkan kadar senyawa asam salisilat pada sampel. Kemudian dilakukan perhitungan berapa kadar asam salisilat yang telah dilakukan titrasi. Berikut ini adalah contoh perhitungan kadar asam salisilat. Didapatkan data hasil praktikum penetapan kadar asam salisilat dengan metode titrasi alkalimetri yang dilakukan sebanyak 3 kali. Pada titrasi pertama, volume NaOH yang digunakan dalam titrasi yaitu sebanyak 36,7 ml, pada titrasi kedua sebanyak 36,7 ml, dan pada titrasi ketiga sebanyak 36,8 ml, dengan massa atau berat sampel asam salisilat untuk titrasi pertama yaitu sebanyak 0,502 gram, untuk titrasi kedua sebanyak 0,500 gram, dan untuk titrasi ketiga yaitu sebanyak 0,500 gram. Setelah itu, dilakukan perhitungan massa yang didapat pada titrasi 1, 2, dan 3 dengan rumus normalitas NaOH standarisasi dibagi dengan normalitas NaOH teoritis dikalikan volume titran dan dikalikan 13,81 mg. Setelah didapatkan hasil, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan persen bobot per bobot pada setiap sampel titrasi 1, 2, dan 3. Kemudian, dihitung nilai rata-ratanya. Didapatkan hasil rata-rata persen bobot per bobot asam salisilat yaitu sebanyak 99,313% bobot per bobot. Menurut Farmakope Indonesia edisi 5, asam salisilat mengandung tidak kurang dari 99,5% dan tidak lebih dari 101,0% C7H6O3. Setelah dianalisis, hasil praktikum belum memenuhi persyaratan farmakope. Baik, sekian video dari kelompok 2 golongan 1. Terima kasih.